Ternyata sekitar 3 hari yang lalu, teman-teman, PBB mengumpulkan negara-negaranya membahas tentang masa depan Gaza. Dan hasilnya mind-blowing. Benar-benar sangat menggemaskan sekali. Dan kalian tahu gak? Mungkin ini nggak sampai di beranda kalian, di medsos kalian. Tapi Israel sudah melakukan 400 pelanggaran sejak kesepakatan gencatan senjata dimulai. Kita akan bahas semuanya dalam konten kita hari ini. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza di channel Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, saya nggak tahu harus mulai dari mana ya, tapi kalau kalian saat ini merasa bahwa kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, kalau dunia ini sedang dalam kondisi baik-baik saja, maka selamat. Itu berarti penjajah Barat ini telah berhasil memenangkan pertempuran yang kita adalah korbannya. Karena saya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan dan termasuk konten-konten saya di YouTube bahwa kita ini dalam kondisi perang loh. Perang ekonomi, perang hiburan, perang ideologi, perang pendidikan, perang medis dan sebagainya. Namun dalam konteks kita hari ini, kita adalah korban. Dan ya agresornya atau opresornya itu ya Amerika dan negara-negara Barat. Dan saya sudah sering sampaikan bahwa keberhasilan puncak sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil menghabisi korbannya atau kita. Bahwa kesuksesan tertinggi sebuah penjajahan bukanlah ketika mereka berhasil membumi hanguskan korbannya. Tapi keberhasilan puncak sebuah penjajahan adalah ketika mereka berhasil meyakinkan para korban alias kita bahwa kalian tidak terjajah. Dan itu yang kita rasakan hari ini. Kita hidup seolah tenang, damai, tentram. Tapi kita ketika menghadapi kesulitan-kesulitan ini, kadang kita hanya menunjuk pemerintah, menunjuk ya sistem dalam negara kita, menunjuk 1-2 variabel-variabel yang sebetulnya itu bukan decision maker. Mereka bukan, pemerintah kita bahkan itu bukan pembuat keputusan final. Namun mereka hanyalah tangan-tangan yang digerakkan oleh otak di belakang mereka. Yang tidak lain adalah Amerika dan negara-negara Barat yang sedang menjajah kita. Kembali ke masalah Gaza, teman-teman. Jadi sudah mulai sepi, sudah sangat sepi bahkan. Seolah Gaza ini sudah merdeka, Palestina sudah tidak lagi terjajah. Padahal sesungguhnya nggak seperti itu. Teman-teman, kalau kalian melihat perkembangan terbaru yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Dewan Keamanan PBB ini baru saja mengeluarkan resolusi yang isinya kurang lebih menyetujui rencana dari 20 poin Presiden Donald Trump yang membahas masalah Gaza. Jadi Donald Trump ini mendukung atau PBB ini mendukung pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan membuka kemungkinan jalur menuju kedaulatan dari negara Palestina. Namun mereka memiliki target tertentu harus terpenuhi nih agar Palestina ini bisa mendapatkan kemerdekaannya. Ada namanya pemerintahan transisi. Itu yang disampaikan dalam Trumpis atau proposal damai Trump yang beberapa hari yang lalu, tanggal 17 November, itu dibahas lagi oleh PBB dan mereka kurang lebih kita bisa katakan mengadopsi pemikiran dari Trumpis tersebut. Jadi, resolusi itu keluar dan disetujui dengan suara 13-0. Jadi ada sekitar 15 yang hadir, yang ikut vote, namun 13 yang menyetujui, ada 2 yang abstain, yaitu Rusia dan China atau Tiongkok. Intinya resolusi itu memberikan Trump kendali tertinggi atas Gaza dan rencana itu juga menetapkan Dewan Perdamaian yang akan mengawasi pasukan penjaga perdamaian multinasional dan Komite Teknokrat Palestina di Gaza, serta akan ada juga pembentukan kepolisian lokal selama periode kurang lebih 2 tahun atau sampai 2027. Teman-teman, sulit bagi saya untuk tidak melihat pola ini bekerja dengan sangat halus. Gaza lagi-lagi
diperlakukan seperti ruang kosong yang siap diatur dari luar. Nah, terus rakyat Palestina hanya menjadi penonton dalam urusan tanah mereka sendiri. Kocak sebetulnya. Resolusi ini bicara tentang stabilisasi, rekonstruksi, dan pengaturan keamanan. Memang terdengar rapih, terdengar niat yang baik, tapi justru disitulah letak masalahnya. Gaza ditempatkan sebagai proyek internasional, bukan sebagai wilayah berdaulat milik rakyatnya. Jadi meskipun saya katakan ini bukan hal baru ya, karena memang selama bertahun-tahun banyak kekuatan, terutama di barat ini yang memang mengasumsikan bahwa Gaza membutuhkan pengatur eksternal. Enak aja. Seolah rakyat Gaza ini tak cukup mampu mengurus masa depannya sendiri. Padahal bukan lagi rahasia bahwa kehancuran Gaza hari ini itu bukan lahir dari ketidakmampuan rakyatnya, tapi dari blokade berkepanjangan, kontrol militer, dan intervensi campur tangan luar, campur tangan asing, campur tangan mereka yang nggak pernah berhenti mengobok-obok Gaza. Maka ketika PBB menawarkan skema transisi yang dikendalikan kekuatan asing, bagi saya jelas ini bukan solusi. Tapi ini adalah perpanjangan pola kolonial yang dibungkus dengan gaya diplomasi yang rapih dan menipu. Mengatur keamanan Gaza tanpa melibatkan Gaza, oh nonsens sekali. Nggak bisa diterima itu. Bagaimana mereka mau menyatukan masa depan Palestina tanpa menghadirkan Palestina itu sendiri? Jadi seperti mereka sedang mencetak blueprint, cetak biru perdamaian yang terlihat damai, tapi dibangun di atas pengabaian suara pemilik tanah, warga Gaza itu sendiri. Penjajah ini berhasil berlaga seperti pahlawan, padahal aslinya dia adalah kepala setan itu. Ngeri banget memang, sangat halus. Realitasnya sederhana teman-teman. Gaza ini adalah Palestina, bagian dari Palestina. Gaza bukan properti internasional. Dan masalah ini nggak ada perdebatan gitu loh. Jadi jangan kalian mengira bahwa masalah Gaza ini selesai hanya cukup dengan menghentikan perang atau genosida. Lagi-lagi saya ingin tegaskan yang terjadi di Gaza 2 tahun terakhir ini bukan perang, tapi genosida. Teman-teman, Gaza ini butuh hak untuk menentukan nasib sendiri atas tanah mereka. Selama hal ini belum terpenuhi, maka tidak ada yang namanya penyelesaian jangka panjang. Tanah itu punya pemilik. Gaza itu milik rakyatnya. Jadi solusi apapun yang akhirnya mengecilkan suara rakyat Palestina itu sudah cacat sejak awal. Dan saat dunia menganggap bahwa penjajahan itu normal, maka disitulah penjajahan sebenarnya sudah menang. Teman-teman, contoh aja deh. Kita selama ini digiring untuk meyakini bahwa genosida sudah selesai. Serangan sudah berhenti. Itu semua adalah ilusi kalau kita mau melihat kondisi Gaza hari ini. Kalian tahu nggak? Sejak tercapainya kesepakatan gencatan senjata, ini sudah berjalan hampir 3 bulan, yang terjadi Israel terus melakukan pelanggaran demi pelanggaran. 400 pelanggaran dilakukan oleh Israel. Mereka membombardir wilayah yang mereka sebut zona kuning. Zona kuning ini zona masih dalam Gaza, wilayah Gaza, namun memang dikuasai oleh Zionis. Dan ini bagi mereka adalah tempat perang, tempat genosida yang belum selesai. Nah, perlu kita memahami ini teman-teman. Namun, ya kalau kesadaran seperti ini tidak kita miliki, sulit kita untuk mengikuti logika dan apapun yang terjadi di Gaza hari ini teman-teman. Intinya teman-teman, tugas saya adalah merapihkan, membuat konten seperti ini, konten-konten yang tidak muncul di layar-layar TV kalian, dan tugas kalian cukup tontonin baik-baik, pahami baik-baik, renungi baik-baik, dan sebarkan. Kita saling melengkapi dalam perjuangan ini. Jangan biarkan warga Gaza berjuang sendirian, jangan biarkan kita bungkam, padahal kita punya potensi untuk mengabarkan apa yang terjadi di Gaza sampai detik ini. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang nonton vlog kali ini untuk lanjut subscribe ke channel Meja Bundar Podcast. Ada di deskripsi linknya, silahkan. Di channel itu kita akan diskusi dengan para aktivis-aktivis keren. Kita akan membahas banyak hal dari sudut pandang yang jarang digunakan atau dibahas oleh para pembicara-pembicara lain. Silakan langsung ada di deskripsi dan ada di komentar link menuju Meja Bundar Podcast. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya, Muhammad Hussein Gaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.